Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 tipe orang. Dalam kehidupan sehari-hari ada 3 tipe orang yang sering kita jumpai. Ada tipe orang bijak, tipe orang pintar, dan tipe orang bodoh. Baik, kita mulai dulu tipe orang bijak. Di mana kita tahu bahwa seseorang itu bijak atau tidak bijak? Nah, cara memahami seseorang itu bijak atau tidak, tentu alat ukurnya sangat sederhana. Orang bijak biasanya sangat berhati-hati dalam membuat sebuah keputusan. Sebelum mengambil keputusan, dalam segala hal, orang bijak itu biasanya berpikir berkali-kali dan melangkah hanya sekali. Hebatnya lagi orang bijak adalah dalam mengambil sebuah keputusan tidak sendiri, tapi sering melibatkan orang lain. Dan keputusan yang ia dapatkan itu selalu ada nilai kebersamaan, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Dan yang lebih hebatnya lagi, orang bijak itu bisa mengendalikan emosinya saat dia harus emosi. Bukan berarti tidak pernah marah. Bukan seperti itu. Yang namanya manusia marah itu merupakan fitrah. Tapi bagi orang bijak, dalam situasi apapun, kemarahan itu bisa dikontrol dengan baik. Seakan-akan ia tidak pernah marah. Lagi pula, ia tidak pernah menyalahkan dan merendahkan orang lain. Wah, luar biasa sekali pribadi orang semacam ini. Ketika kita menemukan tipe orang semacam ini, berarti orang ini termasuk tipe orang bijak. Walaupun kadar kebijaksanaannya itu bertingkat-tingkat atau tidak sama. Jadi, itulah salah satu alat ukur sederhana untuk melihat seseorang itu pribadinya bijak atau tidak. Tipe orang seperti ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai pemimpin. Karena sifat ketenangan dan kesabaran sangat melekat pada dirinya. Ciri lain dari orang bijak itu adalah memiliki sifat rendah hati. Dalam istilah tasawuf disebut dengan sifat tawadhu. Dan kata-katanya selalu menyentuh, bermakna, atau mengandung hikmah. Ketika Sokrates ditanyakan orang, "Wahai Sokrates, apa yang kamu ketahui dalam hidup ini?" Sang filosof itu menjawab, "I only want to know that I know nothing." Yang saya tahu cuma satu, bahwa saya ini tidak tahu apa-apa. Padahal Sokrates itu adalah seorang filosof besar di zaman Yunani kuno. Dia juga seorang guru ahli filosof ternama, yaitu Plato. Dan nama beliau dikenang sampai hari ini. Maka sifat orang bijak itu selalu menunduk seperti batang padi yang penuh berisi. Thales, seorang filosof alam, mengatakan, apabila kamu ingin menasihati orang yang bersalah, maka berlemah lembutlah agar ia tidak merasa ditelanjangi. Ibnu Rushd, seorang filosof muslim, juga mengatakan, jika kamu ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil itu dengan kemasan agama.
Itu sebagai contoh beberapa perkataan orang bijak. Kata-kata mereka penuh makna yang sangat dalam. Berbeda dengan orang pintar. Orang pintar itu biasanya sering tergopoh-gopoh dan cepat sekali dalam mengambil sebuah keputusan. Dan keputusan yang dia ambil itu sering sekali sendiri atau jarang sekali melibatkan orang lain. Kenapa? Karena orang pintar itu merasa dirinya lebih mampu melakukan sesuatu dengan ilmu dan egonya. Maka sering sekali tidak melibatkan orang lain. Sehingga tidak sedikit orang di dunia ini sering menjadi korban orang-orang pintar. Orang bijak tidak pernah menjadikan orang lain sebagai mangsanya. Maksudnya, dalam situasi apapun orang bijak tidak pernah menganggap orang lain sebagai bawahannya, suruhannya, dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan dengan penuh bijaksana. Disinilah bedanya orang pintar yang hanya mengandalkan ilmunya saja ketimbang orang bijak. Makanya orang pintar yang berilmu belum tentu bijak. Tapi orang bijak sudah pasti ia pintar, cerdas, dan sekaligus berilmu. Orang bijak bisa memahami sesuatu dengan cara tersirat dan menyeluruh. Sedangkan orang pintar, untuk memahami sesuatu harus dengan cara tersurat. Dan kalau perlu harus pakai dalil segala. Kenapa bisa berbeda? Karena orang bijak itu memahami sesuatu dengan logika dan hati nuraninya yang paling dalam. Sedangkan orang pintar biasanya dalam memahami sesuatu banyak menggunakan logikanya dan sangat sedikit menggunakan hati nuraninya. Sehingga kesimpulan yang ia dapatkan itu sering sekali dalam bentuk parsial. Padahal kalau kita mau jujur, tidak semua masalah dalam hidup ini harus kita lihat dengan pandangan tersurat. Tapi banyak hal-hal lain terkadang harus kita pandang dengan pandangan tersirat. Sebagai contoh, saat kita melihat orang yang berbuat dosa, jangan cepat menghakimi bahwa ia itu orang hina dan ahli maksiat. Sebab setiap orang dan termasuk kita tidak tahu bagaimana nasib di penghujung hidup kita nanti. Apakah ke surga atau ke neraka. Semua itu ada hubungannya dengan rahmat Allah dan kasih sayangnya. Apakah dengan ibadah yang kita lakukan selama ini, suatu saat kita bisa menggapai rahmat Allah atau tidak? Tak ada satupun yang tahu. Nah, bagaimana dengan orang bodoh? Ya, orang bodoh itu alat ukurnya hanya dengan menggunakan nafsu belaka. Tidak ada yang lain bagi orang bodoh. Bagi orang bodoh, apapun yang dia lakukan harus nafsu di depan. Sebab orang bodoh itu tidak jalan pikirannya, apalagi untuk menghidupkan logika dan hati nuraninya. Itu sama sekali tidak mungkin bagi orang bodoh. Kalau kita berdebat dengan orang bodoh, rujukan orang bodoh sering menggunakan pokoknya. Pokoknya begini, pokoknya begitu. Kenapa seperti itu? Sekali lagi, karena orang bodoh itu tidak jalan pikirannya. Makanya ia tidak bisa berpikir dengan tepat. Jadi, itulah tiga tipe orang yang sering kita jumpai di dalam hidup kita. Orang bijak, orang pintar, dan orang bodoh. Kemanapun Anda pergi dan dimanapun Anda berada, tetap tiga tipe ini yang Anda temukan di dalam hidup Anda. Nah, setelah kita memahami ini, sekarang kembali kepada diri kita. Mari sama-sama kita cek diri kita. Tanyakan pada diri kita, dengan kadar ilmu yang kita miliki saat ini,
kira-kira kita ini termasuk tipe yang mana? Apakah tipe orang bijak, orang pintar, atau masih tipe orang bodoh? Hanya kitalah yang tahu tentang pribadi kita. Mudah-mudahan wejangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.